Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati dan kita muliakan bersama, keluarga besar Pondok Pesantren Terjun Najah, Kota Solo dan Solo Selatan, di mana saja berada. Dalam kesempatan ini, kami atas nama pimpinan dan pembina Pondok Pesantren Terjun Najah Solo dan Solo Selatan mengajak kita bersama untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah di atas limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat serta sukses dalam melaksanakan ibadah dan aktivitas baik yang bersifat horizontal apalagi yang bersifat vertikal. Jauh daripada itu, yang kita harapkan adalah mudah-mudahan kita selalu berada di bawah lindungan dan ridha Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Selawat beserta salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga besar Pondok Pesantren Terjun Najah di mana saja berada, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan harapan, himbauan agar generasi kita, anak-anak kita yang belajar di pondok pesantren, kita menjadi generasi dambaan umat, generasi yang mempunyai kualitas yang tinggi, kecerdasan yang bagus, dan punya akhlak yang baik di tengah-tengah umat, dan insya Allah akan menjadi generasi emas di tahun 2045. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, untuk itu ada 4 hal yang harus kita isi, yang harus kita persiapkan, yang harus kita lakukan terhadap anak, cucu, kemenakan generasi muda kita ke depan. Yang pertama, isi kepalanya atau otaknya dengan ilmu pengetahuan yang luas. Jadi yang pertama itu adalah kita mengasah otak anak kita dengan ilmu pengetahuan. Karena anak itu ibarat kaset kosong, kertas putih yang belum ada isinya sama sekali. Seandainya kita toreskan di atas kertas putih itu tinta berwarna hitam, tinta berwarna biru, tinta berwarna merah, dia akan melekat. Tetapi kalau kita isi dengan tulisan-tulisan yang bagus, tulisan-tulisan yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang bermanfaat, tentu dia akan terekam dalam kepalanya ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Yang kedua, isi dadanya dengan iman. Isi dadanya dengan iman. Jadi ada keseimbangan. Iman itu adalah memfilter mana yang baik dan mana yang buruk yang harus dia lakukan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, orang bijak berkata, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan iman hidup menjadi terarah, dengan seni hidup menjadi indah. Jadi isilah dadanya itu dengan iman, pengetahuan agama, dengan dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, isi perutnya dengan makanan yang halal dan dengan rezeki halal. Kalau kita isi perutnya dengan rezeki yang halal, maka perkembangan fisik itu dan pikiran hatinya itu akan menjadi baik. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang memakan sesuap nasi, yang sesuap nasi itu akan menjadi darah daging oleh anak generasi kita ke depan dari barang yang haram, maka ibadahnya tertolak selama 40 hari. Artinya apa? Akan berpengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuannya, terhadap iman yang kita masukkan ke dalam dadanya. Maka oleh karena itu, berilah untuk makan anak kita, generasi kita, dengan rezeki yang halal dan thayyiban. Yang keempat, yang perlu kita isi itu adalah harus kita lakukan olahraga.
Kalau Rasulullah SAW memerintahkan kepada Siti Fatimah dan anak beliau, yang pertama, ajarkan anakmu menunggang kuda. Yang kedua, ajarkan memanah. Yang ketiga, ajarkan berenang. Jadi ini nampak bagi kita, ilmunya bagus, imannya kuat, fisiknya terampil. Tentu keluarga besar Pondok Pesantren Terjun Najah, kita menghimbau kepada orang tua murid, kepada orang tua santriwan dan santriwati, bagaimana memperhatikan ketiga hal ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, di Pondok Pesantren Terjun Najah itu sudah diajarkan, yang pertama ilmu pengetahuannya, yang kedua imannya, yang ketiga olahraganya. Tetapi perlu orang tua mengontrol, mengevaluasi dari kegiatan yang ada di pondok pesantren kita ini. Tentu kita berharap dan meyakini bahwa pondok pesantren yang ada pada kita ini adalah milik kita bersama. Maju mundurnya pondok pesantren ini tergantung kepada kita bersama. Mari bersama kita membangun pondok pesantren. Kalau kita sudah membangun pondok pesantren, berarti kita sudah ikut bagian dari memperjuangkan generasi muda ke depan menjadi generasi Al-Quran dan masyarakat madani. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan filsafat orang Minang mengatakan, supaya konsep pikir dan sikirnya itu berjalan, landasannya apa? Tasi dorong jajak menurun, tasi tukiak jajak mendaki. Adat josara kota susun, bumi tanam padi menjadi. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafar. Oleh karena itu, mari kita isi dada anak kita dengan ilmu agama, ilmu pengetahuan umum, dan kita isi dengan ilmu pengetahuan sosial lainnya seperti adat bahasa isyarat, syarak bahasa kitabullah, syarak mengatur adat Malakai. Terima kasih atas kebersamaan kita semua, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Pondok Pesantren Terjun Najah. Terjun Najah lebih baik Terjun Najah. Mari kita majukan, mari kita bersama-sama, mari kita cetak generasi di Pondok Pesantren menjadi generasi yang berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.